Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali pembelajaran bahasa Indonesia mengenai ejaan yang disempurnakan yang telah saya pelajari dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Haji Ifnaldi, MPD. Ejaan yang disempurnakan. Keseluruhan peraturan tentang cara menggambarkan lambang bunyi ujaran suatu bahasa merupakan hal penting yang dibicarakan dalam ejaan. Ejaan adalah cara melafalkan atau menuliskan huruf, kata, unsur serapan, dan tanda baca. Dalam bahasa Indonesia menggunakan ejaan fonemik, artinya satu bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan satu tanda atau huruf. Jumlah huruf dalam ejaan yang disempurnakan berjumlah 26 buah. Meskipun begitu, ejaan yang disempurnakan ini masih memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama, masih adanya bunyi yang dilambangkan dengan dua tanda. Kelemahan yang kedua, adanya dua bunyi yang dilambangkan dengan satu tanda. Salah satu hal yang diatur dalam ejaan adalah cara melafalkan atau mengucapkan bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini sering kita dengar orang melafalkan bahasa Indonesia dengan keraguan. Maksudnya keraguan itu adalah antara tulisan dan apa yang akan diucapkannya itu berbeda. Contohnya, tulisannya HCL. Sering kali orang-orang melafalkan dengan lafal yang salah, yaitu HCL. Padahal lafal yang benar adalah HCL. Dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu pelafalan bunyi huruf H. Bunyi huruf H ini dia memiliki dua pelafalan. Yang pertama, bunyi huruf H yang terletak di antara dua vokal yang sama harus dilafalkan dengan jelas. Yang kedua, bunyi huruf H yang terletak di antara dua vokal yang berbeda dilafalkan dengan lemah atau hampir tidak terdengar. Meski begitu, pelafalan bunyi huruf H ini tidak berlaku bagi kata-kata pungut karena lafal kata pungut itu disesuaikan dengan lafal asalnya. Seperti kata mahir, lahir, kohir, dan kohesi, pelafalan huruf H-nya terdengar jelas. Selanjutnya yaitu penulisan huruf. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Kaidah penulisan huruf kapital sering menimbulkan kesalahan yang cukup tinggi. Kesalahan pertama dari kaidah nomor 3 mengenai ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, termasuk kata gantinya dan kitab suci. Huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan ungkapan lain yang berkaitan dengan keagamaan yang umumnya menyatakan nama diri seperti jin, iblis, malaikat, nabi, rasul, surga, neraka, dewa, dan dewata, huruf awalnya cukup ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Untuk kata ganti, dia, engkau, aku, kami, huruf awalnya ditulis dengan kapital. Begitu juga dengan kata ganti ku, mu, nya yang mengikuti dan melekat pada kata lain ditulis dengan kapital, tetapi didahului tanda hubung karena tidak boleh ada huruf kapital yang diampit oleh huruf kecil. Kaidah nomor 4 dan 5. Penulisan huruf kapital yang menyatakan bahwa gelar, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, nama daerah, dan nama negara. Huruf awalnya ditulis menggunakan huruf kapital. Dengan demikian, jika tidak diikuti nama orang, nama daerah, atau nama negara, gelar, jabatan, atau pangkat tidak perlu ditulis dengan huruf kapital, tetapi hanya ditulis dengan huruf kecil, seperti pada contoh yang tertera. Penulisan kata yang menunjukkan hubungan kekerabatan yang digunakan sebagai kata sapaan, termasuk kata Anda, itu juga harus ditulis dengan huruf kapital untuk awalannya. Kaidah nomor 6, 7, dan 8. Kaidah ejaan ini dinyatakan bahwa unsur yang ditulis dengan huruf kapital pada huruf awalnya hanyalah yang menyangkut nama, dan yang bukan nama tidak ditulis dengan huruf kapital, seperti pada contoh yang tertera. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring dapat dilakukan pada tulisan yang menggunakan mesin cetak atau mesin yang memiliki huruf miring. Untuk tulisan tangan atau pengetikan dengan mesin ketik biasa yang tidak memiliki huruf miring dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan menggaris bawahi kata yang akan ditulis miring. Menggaris bawahi
Tulisan yang seharusnya ditulis miring haruslah huruf demi huruf atau per kata. Tidak boleh menarik garis bawah hanya sekali seret. Penulisan huruf miring dapat dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, buletin, dan judul karangan yang dikutip dalam kalimat. Untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Menuliskan kata nama-nama ilmiah, ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah, termasuk istilah, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Contohnya bisa dilihat oleh teman-teman di layar. Selanjutnya, penulisan kata. Kaidah penulisan kata yang diatur dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berjumlah 22 buah dan perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kenapa sering terjadi kesalahan? Kesalahan penulisan muncul karena kekurangtahuan pemakai bahasa mengenai kaidah penulisan kata. Oleh karena itu, pemakai bahasa perlu diberikan penjelasan secukupnya mengenai cara penulisan tersebut. Yang pertama, penulisan kata turunan. Unsur imbuhan pada kata turunan yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan konflik ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kalau bentuk yang mendapat imbuhan itu berupa kata gabungan, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang berhubungan langsung saja. Sedangkan bentuk dasarnya yang merupakan kata gabungan, kata itu tetap ditulis terpisah tanpa tanda hubung. Gabungan kata yang sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran, penulisannya merupakan satu kesatuan utuh, artinya diserangkaikan seluruhnya tanpa tanda hubung. Yang kedua, penulisan kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Pemakaian angka 2 atau tanda petik untuk menyatakan bentuk pengulangan hendaknya dihindari. Pemakaian angka 2 atau tanda petik hanya dipakai dalam tulisan cepat atau pencatatan pribadi saja. Yaitu gabungan kata. Gabungan kata termasuk yang lazim disebut kata majemuk. Bagian-bagiannya ditulis terpisah. Kalau salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata yang mengandung arti penuh, hanya muncul dalam kombinasi, unsur itu haruslah ditulis serangkai dengan unsur lainnya yang berupa kata dasar, bukan pada kata turunan. Maksudnya serangkai itu tanpa spasi. Ya, kalau misalkan yang maksudnya terpisah berarti harus memakai spasi. Contohnya seperti contoh yang tertera. Bentuk dasar pada kata gabung pada contoh, bagian-bagiannya ditulis terpisah, sedangkan bentuk dasar pada kata kombinasi itu bagian-bagiannya diserangkaikan sebagai satu kesatuan. Unsur seperti pasca, tuna, antar tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata walaupun sudah memiliki makna tersendiri. Dengan demikian, unsur seperti maha, ekstra, kontra, dan sebagainya atau sejenisnya dituliskan serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya, kecuali untuk bentuk maha esa. Akan tetapi, kombinasi itu bukan kata dasar yang mengikutinya, melainkan kata turunan yang berawalan. Penulisannya dipisahkan, tidak diserangkaikan. Contohnya, maha mengetahui, pra-peradilan, dan keadilan. Gabungan kata yang sudah lazim dituliskan serangkai karena dianggap sudah merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur yang membentuknya. Contohnya, buku sejarah baru dan istri perwira muda. Kedua, contoh kata gabung di atas dapat menimbulkan salah pengertian karena bermakna ganda, yaitu buku yang baru dan sejarah yang baru. Kata ganti kau, ku, daku, mu, dan nya. Tulisan kata ganti ini terhadap kata yang mengikuti atau diikutinya adalah serangkai. Contohnya, kau baca, ku baca, bajuku, rumahmu, sepedanya. Tapi kalau bentuk lengkapnya kata ganti tersebut ditulis secara lengkap, contohnya engkau, aku atau daku, kamu dan dia, penulisannya terpisah dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya. Selanjutnya, kata depan di, ke, dan dari, daripada. Kata depan ini harus selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kuncinya, awalan di yang diikuti dengan kata kerja itu ditulis serangkai. Awalan di yang dipakai dengan akhiran i dan kan untuk membentuk kata kerja ditulis serangkai.
Awalan ke yang diikuti kata sifat ditulis serangkai, dan awalan ke yang dipakai dengan akhiran an yang membentuk kata benda atau kata sifat ditulis pula serangkai. Berbeda halnya dengan kata depan di dan ke. Kedua kata depan ini selalu diikuti kata benda. Kata depan di dan ke keduanya dapat dipertukarkan atau selalu dapat berpasangan. Tidak ada pasangannya kata depan di dan ke pada kata di bawah ini, sehingga penulisannya dirangkaikan. Kedua kata depan ini tidak dapat dipakai di depan kata ganti orang, di depan kata bilangan, termasuk kata bilangan tak tentu, di depan kata keterangan waktu, dan di depan kata benda abstrak. Tetapi mereka dapat digantikan dengan kata pada. Selanjutnya, penggunaan kata depan dari dan daripada. Kedua kata depan ini dibedakan pemakaiannya. Kata dari digunakan untuk menyatakan asal atau bahan, sebab, pengertian sejak, arti di antara, arti mewarti atau tentang. Kata daripada digunakan untuk menyatakan perbandingan atau pertentangan. Selain itu, dalam menghadapi akhiran kata ganti ku, mu, dan nya, kata depan daripada yang digunakan. Selanjutnya, partikel lah, kan, tah, pun, dan per. Ketiga partikel ini, lah, kan, dan tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, karena dapat dianggap sebagai akhiran yang berfungsi pementing. Sebaliknya, partikel pun dan per ditulis terpisah, karena dianggap mempunyai makna tersendiri. Pun dapat bermakna juga, sedangkan partikel per dapat bermakna demi, mulai, atau setiap. Selanjutnya, pemakaian angka atau bilangan. Kesalahan ejaan sering pula muncul dalam pemakaian kata bilangan, baik pada penggunaan bilangan tingkat dengan angka Romawi maupun penggunaan bilangan biasa dengan angka Arab. Kadang-kadang, pemakai bahasa sulit membedakan cara penggunaan kedua jenis angka tersebut. Kuncinya, angka Romawi tidak disertai awalan ke, angka Arab disertai awalan ke. Semua bilangan tingkat atau mudahnya, semua bilangan tingkat ditulis dengan huruf atau kata. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian atau pemaparan. Jadi, kalau dalam kalimat itu terdapat suatu bilangan yang dapat dinyatakan atau dieja dengan satu atau dua kata, bilangan tersebut ditulis dengan huruf, kecuali kalau bilangan itu dipakai berurutan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Untuk contoh-contohnya, bisa teman-teman baca di buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Haji Ifnaldi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.